Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Aduh, rasanya sudah hampir 3 minggu ya, atau sudah menjelang 1 bulan ini kita sudah tidak bertemu dalam jarak dekat. Rindu juga sih rasanya. Ya, mungkin juga kerinduan itu kamu rasakan anak bapak semuanya. Baik, tapi kita tidak membahas tentang rindu atau tidak ya. Kita sedang mau fokus dengan materi pelajaran yang nanti kalian saksikan, kalian simak dengan baik. Baik anak bapak semuanya, sebelum masuk ke materi, bapak selalu mengingatkan, ayo sama-sama kita menjaga kesehatan kita di tengah wabah pandemi COVID-19. Ya, mungkin anak bapak sudah banyak mendengar, banyak melihat, banyak mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan di tengah wabah seperti ini. Yang pertama mungkin yang paling penting, jaga imunitas kamu. Cukup tidur ya, jangan lama-lama. Kemudian jaga ibadahnya yang 5 waktu, sholat 5 waktu ya, terutama yang subuh jangan ketinggalan. Kemudian lakukan aktivitas yang produktif di rumah, membantu orang tua, membaca, menulis. Kemudian bisa saja menonton televisi, mendengar musik, bernyanyi. Bahkan kalau ada taman di depan rumah ya silakan menanam, menyiram, membersihkan taman dan sebagainya. Ya, itu anjuran Bapak untuk kita semua. Bapak juga melakukan itu insyaallah di rumah bersama-sama dengan keluarga yang ada di sini. Baik anak Bapak semuanya, jika itu sudah kamu lakukan dan kamu terus tetap semangat melakukannya, Bapak mengucapkan terima kasih. Ini pertemuan kita yang pertama dalam jarak jauh ya. Di layar kaca yang ada di handphone kamu ini, kamu melihat Bapak langsung dari layar kaca ini. Ini adalah pertemuan yang seharusnya kita lakukan di sekolah dengan jumlah pertemuan yang bisa saja dilakukan 3 kali atau 4 kali pertemuan. Yang biasanya kita sampai 1 bulan untuk membahas bab terakhir ini. Namun hari ini kita coba untuk membahasnya dalam jangka waktu yang singkat. Mohon maaf kalau nanti agak kepanjangan, tetapi mudah-mudahan ilmunya nyampe. Itu yang terpenting. Baik anak bapak semuanya, bab 6 yang ada di buku kamu, judulnya tidak sama dengan yang bapak tulis. Di sini judulnya ayo bersama mencintai NKRI. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, negara Indonesia ini dinamakan dengan nama resminya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di buku kamu tulisannya daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bapak itu judulnya terlalu berat. Bapak sederhanakan dalam judul yang mengajak ya. Karena memang tujuan PKN itu mengajak siapa saja warga negara untuk menjadi warga negara yang baik. Pertama, bagaimana mencintai NKRI. Baik, Bapak langsung saja. Nah, tentu sebelum kita bisa mencintai, kita harus bisa melihat kenapa kita mesti mencintai negara kita. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Nah, kita di poin pertama ini ada 3 poin. Ini poin pertama, perjuangan menuju NKRI. Ya, bisa kita katakan negara kita ini adalah negara yang cukup sumber daya kita cukup banyak negara-negara yang waktu itu sedang mengelilingi dunia ingin mencoba untuk menjajah kita. Nah, kita coba lihat siapa saja sudah negara-negara mana saja yang sudah pernah menjajah Indonesia. Ini fase pertama, yaitu tahap pertama, yaitu masa penjajahan Portugis. Inilah masa pertama kedudukan negara lain di Nusantara. Dulu Indonesia ini namanya Nusantara. Di fase ini, Portugis itu tidak menjajah keseluruhan Indonesia yang kita sebut hari ini. Dia menjajah di bagian-bagian tertentu. Ya, kalau ada di Ternate dan Tidore seperti itu. Dan jangka waktunya juga cukup panjang ya, hampir 1 abad ya. Kemudian fase kedua ada Spanyol. Nah, di fase kedua ini ada Spanyol. Kemudian berikutnya ada Belanda, fase yang paling lama 1602
1942 ya. Ini kata orang yang hampir 350 tahun ya. Dampaknya yang paling besar. Kalau penjajahannya secara konkret itu boleh kamu cek di buku. Tahunnya tidak sama persis dengan 350 tahun, tapi dampaknya, rasanya kedatangan mereka itu walaupun bentuknya macam-macam sudah seperti menjajah. Nah, fase berikutnya ada Prancis. Ya, Prancis berusaha untuk bagaimana mengambil alih lagi dari tangan Belanda. Mereka saling berusaha, Inggris juga ikut seperti itu. Nah, dia fase yang paling berat. Walaupun singkat selama 3 tahun, sejak 1942 sampai 1945, inilah fase yang paling berat. Kenapa bisa dikatakan berat? Karena kedatangan mereka cukup menguras tenaga. Ya, rakyat Indonesia dipaksa melakukan banyak hal. Ada Romusa, yaitu pekerja paksa untuk menambang. Ada juga hasil bumi kita, ya padi, beras, bahan-bahan pokok untuk diberikan kepada tentara, kemudian tempat tinggal, kemudian juga bahkan anak perempuan yang mereka ambil, juga anak-anak muda laki-laki yang mereka ambil juga untuk menjadi tentara pasukan yang nantinya dijadikan pasukan untuk melawan penjajah, pasukan untuk menjajah negara-negara berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian perjuangan menuju detik-detik proklamasi. Nah, kita konkret lebih mengecil. Tapi Pak, pertanyaannya Pak, bagaimana Pak? Kenapa ya Pak? Dari kalau jumlahnya itu ada 6 penjajah di Indonesia yang pernah datang. Tapi Pak, apa penyebabnya Pak? Kenapa bangsa kita mudah sekali ya dijajah? Ya, kamu juga bisa melihat langsung. Pertama, bangsa kita pada saat itu secara pendidikan juga masih jauh dari pendidikan bangsa-bangsa luar ya, bangsa Eropa atau bangsa Asia yang lain. Secara pendidikan, nah, kalau pendidikan kita kurang, pengetahuan kita kurang, wawasan kita kurang, kita mudah dibodohi kalau bahasa kita. Nah, walaupun ya pada masa itu tidak semua rakyat itu mudah dibodohi ya. Ada beberapa orang-orang tokoh-tokoh hebat dan pahlawan yang ikut berjuang pada masa itu. Yang kedua, persenjataan. Nah, negara-negara luar itu dari mulai Portugis tadi sampai Jepang, mereka terus berupaya menciptakan alat-alat perang, senjata, tank, pesawat tempur, kapal dan sebagainya. Namun pada saat itu kita karena kondisinya sedang ini, negara kita belum terbentuk, nggak ada presiden, nggak ada tentara, ya kita belum siap. Nah, satu karena memang pendidikan kita kurang pada masa itu. Kedua, teknologi persenjataan kita untuk berperang juga tidak ada. Kita masih menggunakan berbagai alat-alat yang ada seperti pedang, bambu dan sebagainya. Kemudian itu dua hal ya. Mungkin nanti kamu punya alasan lain apa yang menyebabkan masyarakat pada masa itu mudah sekali untuk dijajah gitu ya. Bangsa kita mudah dijajah. Perjuangan menuju detik-detik proklamasi ini mengerucut ya. Tadi panjang sekali dari 1500 sampai 1900, itu panjang sekali kalau kita bahas dalam satu buku. Waktu yang singkat seperti ini tidak mungkin. Jadi boleh kamu nanti cek di Google bagaimana cerita-cerita di balik perjuangan bangsa Indonesia di masa-masa penjajahan. Ini masa yang bisa dibilang singkat, ya bisa dikatakan sekitar 6 bulan terakhir menjelang detik-detik proklamasi. Ini sering muncul juga kalau kamu akan ikuti ujian-ujian UN pada masa sebelumnya yang kamu alumni. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Baik, momen yang pertama yang muncul pada peristiwa 7 September 1944, berarti setahun atau kurang lebih lah setahun sebelum kemerdekaan atau pembacaan proklamasi, ada sidang istimewa yang dilakukan oleh Jepang. Ini
Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur, dan mereka menyebutnya Hindia Timur pada masa itu, mereka nggak menyebutkan Nusantara juga, diperkenankan untuk merdeka kelak di kemudian hari. Ya, diberi janji-janji, karena mungkin pada masa mereka sudah menduduki 1942, ya, beberapa tokoh kita berupaya untuk memberikan timbal balik. Ya, kita bantu mereka, mereka juga bantu kita. Begitulah mungkin dalam sejarah singkatnya. Nah, berapa bulan kemudian, 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan ini BPUPKI. Ya, ini kalau kelas 7 di semester pertama sudah kita bahas pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945. Diketuai oleh Rajiman Gedendingrat. Jadi janji tadi berapa bulan kemudian baru terpenuhi. Ini pun masih dalam genggaman Jepang. Ya, Jepang masih ikut. Namanya aja masih Dokuritsu Junbi Sosakai. Berikutnya 7 Agustus. Ini Panglima Tentara Umum Selatan Jenderal Terauchi meresmikan kembali nih PPKI. Ini permintaan dari tokoh-tokoh bangsa kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk mengecilkan kembali dari badan menjadi panitia. Ya, karena selama yang badan itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian, nah, di tengah-tengah perjalanan tanggal 6 dan tanggal 9 inilah yang menyebabkan kenapa Jepang begitu rela sebenarnya, antara rela dan tidak, ya, setengah rela, sudah tidak, karena mereka masih ingin berjuang. Tetapi ya, buktinya kamu lihat itu pasukan udara sekutu, yaitu Amerika dan beberapa negara-negara lain, ya, berupaya untuk menghancurkan Jepang, terutama Amerika, menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima dengan tanggal yang berbeda, karena memang zaman pada masa itu ada pending waktu pesawat untuk berangkat dari, ya, pulau yang begitu jauh. Nah, kemudian tanggal 12, berapa hari kemudian, dari tanggal 9 menuju tanggal 12, Jenderal Terauchi kemudian memutuskan, ya, memberikan semua harapan lagi, ya, harapan besar. Oh, nanti kalian merdekanya tanggal 24 Agustus aja, yuk, 24 Agustus gitu. Nah, ini masih dari pihak Jepang sendiri yang menyebutkan. Nah, namun tak lama kemudian, ya, 2 hari kemudian, ternyata Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu, jatuhkannya bom atom itu. Kemudian itulah kapal Amerika dan Inggris itu yang merapat, langsung mereka dikumpulkan di situ. Nah, janji tadi tidak lagi menjadi harapan bagi bangsa kita. Sehari berikutnya terjadi upaya, ya, dari golongan muda. Golongan muda ini adalah tokoh-tokoh muda di bawah usia, ya, mungkin 10 atau 20 tahun di bawah Bung Karno, bisa saja disebut seperti itu, seperti Sultan Syahrir dan beberapa teman-temannya melakukan rapat nih di Pegangsaan Timur Jakarta. Nah, mereka rapat ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa, bukan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantung kepada pihak lain. Mereka khawatir kalau Bung Karno terus berkompromi dengan pihak Jepang, nanti yang timbul adalah masalah baru. Mereka curiga nanti kalau terlalu kompromi sehingga negara kita, Indonesia, tidak merdeka gitu. Nah, lalu keputusan rapat itu kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana pada Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur, ini di rumahnya Bung Karno. Mereka mendesak agar esok harinya langsung dimerdekakan, esok harinya langsung dibacakan proklamasi kemerdekaan. Nah, karena jika tidak diumumkan, ya, ini sedikit mengancam golongan muda, tokoh-tokoh muda pada saat itu. Nah, kita bilang kalau Bung Karno ini tokoh senior, tokoh tua, berusaha keras
tetap pada pendiriannya. Bung Karno tetap berusaha keras. Golongan muda ingin secepatnya untuk merdeka. Kalau bisa besok tanggal 16 Agustus. Nah, karena Bung Karno mengatakan masih ada rapat berikutnya di PPKI, jadi tolong bersabar. Nah, namun pergejolak itu antara golongan muda, tokoh muda ingin cepat-cepat besok saja, sedangkan Bung Karno bilang masih ada rapat terakhir pertemuan untuk membahas hal ini. Jadi terjadilah titik puncak munculnya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di tengah suasana pro kontra, pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta. Kemudian tujuan mereka adalah menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Ya, seperti di awal mereka sudah mengantisipasi kalau Bung Karno tidak mau ikut dengan apa keputusan tokoh muda, ya udah, yuk kita bawa aja dia ke tempat pengangsingan, ya di Rengas pengangsingan. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok telah mengubah jalan pikir Soekarno-Hatta. Mereka telah menyetujui bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dikumandangkan tiba Jakarta pada 23.00. Nah, ini ada peristiwa di sebelumnya, cuman kalau dibahas di sini panjang sekali. Ada Mas Subarjo mengunjungi lokasi tempat pengasingan mereka, lalu meminta kepada pemuda untuk melepas Soekarno-Hatta, karena apa yang pemuda lakukan untuk melakukan pertumpahan darah yang katanya mau berperang dengan Jepang, ya akhirnya ya tidak berhasil gitu, gagal. Sehingga Mas Subarjo menarik Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Namun di malam hari Bung Karno dan Hatta kesulitan mencari tempat yang aman dari gangguan dari Jepang. Lalu dapatlah mereka kesempatan bantuan ya dari Laksamana Maeda, orang Jepang juga, tapi sejak awal peduli banget dengan Indonesia karena memang sudah saatnya kita untuk merdeka, di hak Indonesia gitu. Itu cara berpikir Laksamana Maeda, itu bagus juga. Walaupun kita tahu kita beda bangsa, tapi kalau sesuatu itu memang sudah saatnya untuk itu hak dia, ya silakan kita berikan kesempatan. Nah, inilah dia akhirnya 19 Agustus pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, tepatnya di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta. Dari tadi kita bahas di atas, ada hal yang menarik, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pak, apa sih yang bisa kita tarik hikmah dari peristiwa Rengas Dengklok? Ya, yang pertama tentunya kita harus menjadi pribadi yang sabar, ya, sabar. Sembari juga kita harus mengumpulkan tenaga, mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi suatu masalah. Karena kalau kita terburu-buru, maka akan menimbulkan tidak berhasil gitu. Itu hikmah pertama. Ya, mari kita untuk belajar bersabar, jernih berpikir, dan mau duduk bersama sehingga tidak terjadi namanya peristiwa Rengas Dengklok. Cuma karena memang ini tekanan dari golongan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Ini yang terakhir. Tadi kita cerita tentang perjuangan menuju NKRI dari fase penjajah pertama sampai ke-6. Ya begitu panjang kalau diceritakan di sini, nggak cukup ya. Lalu kita masuk ke perjuangan yang lebih sederhana, yaitu detik-detik proklamasi, bagaimana Jepang itu memberikan angin segar kepada kita untuk merdeka, dan ternyata angin segar itu benar-benar menjadi rahmat karena memang negara mereka juga dibombardir karena mereka berperang dengan negara-negara Eropa. Ya, kita mendapat kesempatan untuk merdeka hari ini. Nah, sekarang setelah merdeka, siapa yang harus berjuang? Ya kita, anak-anak bapak semuanya, generasi muda. Siapa saja? Ya kalian. Dari mulai usia 0 sampai 40 itu masih pemuda ya. Walaupun ada yang dibilang ya sudah orang tua karena sudah punya anak, tapi
usia tidak menunjukkan muda atau tidak, tetapi semangat ya. Kalau yang tua pun semangatnya mengalahkan yang muda, apakah tetap dibilang tua? Bisa jadi dikatakan muda karena dengan semangatnya itu. Nah, Bapak semuanya, ada beberapa hal yang Bapak mau tunjukkan di sini. Perjuangan yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini. Ikut serta dalam lomba 17 Agustus. Nah, ini simpel sekali. Mohon anak-anak Bapak kalau sudah ada hari ulang tahun kemerdekaan, ya ayo berpartisipasi. Jadi panitia, jadi peserta. Bila perlu ikuti kegiatan itu untuk menyemarakkan. Niatnya adalah untuk membuat kita ingat bahwasannya negara kita merdeka dengan berbagai usaha ya. Nah, mengikuti upacara bendera di sekolah ini umum ya. Kita sering lakukan setiap hari Senin di sekolah. Di semua sekolah-sekolah juga melakukan itu. Bahkan kalau Bapak lihat di camp-camp tentara juga mereka melakukan upacara setiap hari Senin. Bahkan lebih awal jam 7 kurang mereka sudah mulai. Itu bukti bahwasannya mereka itu mencintai negara kita, mencintai negara Republik Indonesia ini. Nah, Bapak, ya jangan jemu-jemu, karena memang ini adalah upaya untuk mengingatkan kita bahwa kita cinta pada negara ini. Dengan apa? Ayo kita ikuti upacara bendera. Belajar sungguh-sungguh. Nah, ini yang ketiga. Nah, belajar sungguh-sungguh ini nantinya akan berdampak kepada apa yang akan kamu raih. Misalnya prestasi, misalnya kamu bisa memiliki pekerjaan yang baik, bisa menolong sesama, sehingga negara kita menjadi negara yang maju. Terlibat aksi sosial. Jadi kalau ada kegiatan misal bakti sosial seperti sekarang ini banyak yang membutuhkan karena terdampak COVID-19, ya silakan untuk membantu sesama, ya setidaknya mengucapkan ya semangat untuk tangga, teman, dan juga memberikan pengertian tentang kondisi hari ini. Jangan kita terlalu dekat, mohon pakai masker dan sebagainya. Itu harus kamu lakukan, kita lakukan di masa-masa seperti ini. Saling menghormati antar sesama. Nah, menghormati ini sering kita sebut toleransi ya. Menghormati ini luas sekali. Menghormati ini bukan hanya karena dia melakukan sesuatu yang dia mau dia lakukan, tapi menghormati adalah memberikan rasa percaya, memberikan rasa memberikan rasa menghargai gitu. Oh, teman kita sedang berpuasa, teman kita sedang melaksanakan sholat, teman kita sedang pergi ke tempat ibadah, ya kita nggak boleh menghalangi, kita memberikan, kita hargai, ya. Kita hormati. Nah, yang keenam, mari kita menjaga ketertiban. Ya anak bapak, mohon di masa sekarang ini ya sebagai refleksi itu perenungan. Oh, ternyata selama ini pernah mungkin saya ikut satu geng ya, kelompok ataupun organisasi yang sifatnya merusuh gitu, mengganggu ketertiban. Ini harus ditinggalkan dan dihindari. Nah, yang terakhir, mencintai produk Indonesia. Ini seperti yang Bapak pakai, ini batik ya, contoh yang simple. Batik ini kita pakai karena kita tahu betul ini sejarahnya dari Indonesia. Ini produk Indonesia, harus kita pakai, kita beli, ya. Kita harus bangga punya batik seperti ini dan produk-produknya yang lain. Baik. Nah, Bapak sekalian, dari diskusi tadi, materi penjelasan tadi, timbullah latihan soal. Latihan ini gunanya untuk membuat kalian lebih bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah Bapak sampaikan.
bukan untuk beban kalian untuk mengerjakan ya. Tuliskanlah nanti di selembar kertas. 3 pertanyaan ini dijawab dengan jawaban yang tepat. Sebaik mungkin kamu tulis dengan tulisan yang rapi, tuliskan nama, kelas kamu, kirim ke WA nomor Bapak. Kamu sudah tahu nomor WA Bapak. Ini ada 3 soal. Silakan kamu baca, kamu kerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Bapak tunggu sampai jam 9 malam. Oke, dalam perjalanan waktu mengerjakan, menyimak, mohon untuk menjaga ibadahnya ya. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.